gue udah sempat bilang nih sama semua yang udah nggak sabar nongkrongan bilang, Hmm. Tisa ini anak muda berbakat yang talentanya luar biasa. Kamu kalau nggak salah tahun ini umurnya 18 kan ya? Wow, amazing ya, 18 nih. Saat Ya, ini aku lagi sibuk 18. film, terus single berarti lagu, nyanyi, kemudian juga buku berarti nulis. Wow, padat banget jadwalnya Tisa. Alhamdulillah Kak. Terus iya aku juga sekarang lagi kuliah juga, jadi benar-benar Hmm. kayak harus pinter-pinter bagi waktu untuk bisa balance antara karir dan pendidikan gitu. Nah, benar 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 Kayak benar. susah gitu ya buka handsfree-nya. It's okay, tapi masih masih kedengaran kan walaupun mungkin Masih agak kedengaran sayup-sayup gimana gitu ya. tapi nggak apa-apa nih aku pakai handsfree biar tambah jelas. Oke, terus bagi waktunya gimana tuh dengan semua kesibukan itu? Tes. Oh, kencang banget suaranya, jelas banget. Kedengeran banget, jelas banget Kak Ezra. Ya, suara aku juga aman ya. Aman banget. Yuk. Ya, bagi waktunya gimana tuh, kan banyak banget tuh proyeknya ya. Film, lagu, buku, dan masih kuliah juga kan? Sebenarnya pinter-pinternya kita sih Kak nyari waktu, nyari waktu, terus bagi waktu misalnya jam segini harus fokus kerjaan, terus jam selanjutnya harus fokus sama belajar, terus ada juga waktu istirahatnya. Jadi benar-benar kalau bisa sebisa mungkin harus ada istirahatnya juga di tengah kesibukan apapun, karena kalau kita sakit, kalau kita lemes badannya, takutnya malah nantinya kerjaan nggak ada yang selesai gitu. Bener-bener. Kondisi kayak gini ya, harus jaga banget kesehatan. Ya. Tapi Tisa pasti banyak juga dong ngerasain dampak dari kondisi pandemi saat ini. Iya, pastinya ada dampak positif, ada dampak negatif juga. Cuman eh jalanin semua ini aja dengan ikhlas sih gitu dan tetap produktif. Hmm. Kalau ngeliat industri film tanah air sendiri sekarang gimana nih di tengah pandemi, kan Hmm. semua bidang sepertinya terdampak ya. Ya, Jangankan untuk ekonomi ya, nongkrong aja susah sekarang kan dibatasi jaga jarak. asli benar Nah, benar benar. nah ini kalau film gimana nih? Industri film Indonesia nih. Kalau industri film, jujur yang tadi aku sempat cerita, ada Hmm, dampak negatifnya, terus ada dampak positifnya juga. Dampak negatifnya oke. tuh lebih ke film banyak yang hold, banyak yang ditahan, Ya. banyak yang mundur, banyak yang gak jalan syutingnya, banyak yang diberhentiin sementara gitu. Tapi sekarang juga udah mulai jalan lagi, tetap pakai protokol kesehatan yang ada juga. Oke. Uh, Cuman pas pertama kali masa-masa pandemi itu dimulai kayak dari sekitaran bulan Maret sampai Juli Juli awal tuh masih 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 dengan kondisi yang sangat-sangat prihatin gitu. Terus dari situ ya alhamdulillah masih banyak yang menghasilkan karya walaupun tetap di rumah aja dengan apa ya, dengan bidang yang berbeda-beda, misalnya kayak tiba-tiba seorang pemain film bisa jadi YouTuber gitu. Ya, ya, ya. Update video-video yang memang memang masih bisa diproduksi walau di rumah aja gitu. Terus kru-kru film juga beralih ke apa ya, penjual makanan gitu. Jadi benar-benar kita tetap apa ya, tetap bisa bisa produktif walaupun di rumah aja gitu. Ya, Tisa juga tadi nyebut lagi nyiapin series ya? Yap, Charis. Nah, itu gimana tuh dengan pandemi gini? Pasti ada perbedaan dong, perbedaan proses produksinya, mungkin ada adaptasi tertentu begitu. Iya, pastinya ada adaptasi tertentu karena uh, kalau ngomongin memproduksi sebuah film pastinya pastinya berkaitan dengan kerumunan gitu. Maksudnya orang-orang banyak, kayak Ya. ada kru pemain, bisa jadi ekstras yang memang diharuskan untuk berada di dalam satu adegan. Jadi Betul. itu ada adaptasinya juga dari kru, dari produksinya sendiri, nyiapin rapid test atau swab test ataupun bisa jadi serologi tes gitu, dan apapun tes-tes segala macam dicoba demi Oke. keamanan, demi kesehatan para kru juga dan pemain gitu sih, dan tetap pakai protokol kesehatan, misalnya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, Hmm. tetap Hmm. pakai face shield dan lain-lain gitu, dan minum vitamin, dan juga makan makanannya juga pastinya dijaga sih.
Oke, ini menarik nih, baru tahu juga bahwa jadi tengah proses produksi itu tetap ada tes ya, tes serologi atau apa begitu ya? Ya, benar banget. Pasti pasti sebelum sebelum memulai proses syuting pasti akan diadakan tes apa ya? Tes imun ya, tes tes Ya ya. imun, tes COVID gitu. Oke, ah mau ucapin selamat dulu nih buat Tisa. Sudah jadi Duta AFF 2020 dan termuda. Ini keren banget ini. Termuda Alhamdulillah. loh, 18 tahun ya. Di umur 18 tahun Iya. jadi Duta FFI loh. Gimana kesannya pas pada saat pertama kali didapuk jadi Duta FFI? Pastinya gak nyangka, senang bersyukur bisa dikasih kesempatan sama para panitia Festival Film Indonesia. Karena Oke. selama aku berada di dalam dunia perfilman, tidak pernah ada sedikit pun rasa berekspektasi akan mendapatkan posisi ini gitu, akan mendapatkan suatu penghargaan. Aku ngejalanin semuanya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan dedikasi penuh diri aku untuk perfilman Indonesia. Terus pas ada telepon dari Mas Lukman Sardi selaku ketua komit Festival Film Indonesia, aku sempat berpikir apa ya, dia mungkin ngajakin project film atau ngajakin project series, karena kan yang aku tahu Mas Lukman selain menjadi ketua komit, dia juga Oke. sebagai produser, sebagai aktor yang dimana dia juga suka memproduksi film. Jadi aku ya udah Tapi intinya nggak kebayang sama sekali arahnya ke sini ya. nggak kebayang sama sekali arahnya ke FFI. Jadi ya udah Oke. aku mengiyakan tawaran Mas Lukman untuk Zoom call waktu itu, dan ternyata pada saat di Zoom call ada beberapa panitia FFI gitu. Jadi bukan cuma aku sama Mas Lukman aja, tapi ada panitia FFI lainnya ngobrol langsung sama aku bahwa aku dipilih menjadi salah satu duta Festival Film Indonesia bareng Kak Reza Radian, Kak Laura Basuki, dan Kak Chico Jericho. Aku sempat kaget, maksudnya kenapa bisa aku dipilih gitu, alasannya apa? Oke. Ternyata salah satu syarat menjadi duta, kamu harus memenangkan Piala Citra itu sendiri gitu, dan kebetulan alhamdulillah aku sudah memenangkan di tahun 2014 sebagai pemeran anak terbaik. Jadi ada satu syarat yang terpenuhi, dan juga harus merepresentasikan tema FFI dengan baik, yaitu satu hari satu kebaikan. Dan kebetulan selama masa pandemi kemarin, menurut dari tim FFI aku bisa merepresentasikan tema itu, jadi aku dipilih menjadi duta. Mantap. Merasa ini nggak? Alhamdulillah. Merasa terbebani nggak awal-awal? Waduh, mesti ngapain gue ini jadi Duta FFI ya gitu. Pernah kepikiran tuh nggak? Iya, pastinya sih, bukan terbebani sih, tapi lebih kepada ngerasa di challenge gitu, ngerasa ditantang Oke. untuk membuat sesuatu yang baik gitu, apalagi apa ya, mengikuti tema FFI tahun ini, satu hari satu kebaikan. Jadi otomatis aku juga harus memanfaatkan sosial mediaku dengan baik untuk men-share hal-hal positif gitu. Di waktu di dapur itu dibilangin nggak sih tugasnya Tisa tuh sebagai duta apa gitu, atau mungkin ada misi tertentu apa gitu? Ya, pastinya dibilangin gitu, karena kebetulan aku paling muda, dan apa ya, kalau dari impian aku sih pingin mengajak generasi muda untuk lebih cinta film Indonesia dan lebih menghargai hasil karya anak-anak bangsa. Dan juga pastinya kalau ini sih sebenarnya hampir sama kayak tugas duta-duta yang lain, yaitu menginformasi secara jelas dan tepat mengenai Festival Film Indonesia itu sendiri gitu, dimanapun dan kapanpun. Ini yang komen udah banyak banget nih dari segala macam nanyain, Thank mulai you dari semuanya. yang ada pertanyaan, coba sebentar, tadi ada beberapa pertanyaan, coba kita bacain ya. Oke. Nih ada Agung Angga tadi nanya, Ya. Kak, syuting video klip kapan Kak? Tuh ditunggu di video klip. Syuting video klip rencananya tanggal 23 apa ya ini berarti ya? November aku mau November. syuting Oke. video klip. Oke, terus ada juga yang nanya dari Raffi Triansyah, dulunya mana, kita nggak bahas itu ya. Sekarang kita bahas film ya. Kita Tapi tadi fokus ke kakak film. bahas. Dimesin aja biar senang. Oke, tadi ada beberapa hal yang memang sebagai Duta FFI itu memang dipesankan gitu. Ya. Misi yang mungkin diminta untuk oleh Tisa Emban kemudian jalani. Tapi pada saat kemudian sudah menjalani dari hari di telepon itu sekarang udah berapa lama nih kira-kira? Kalau dari hari di telepon, wah udah lama banget Kak, dari sebelum Juli ya. Karena kan memang Oke. persiapan FFI itu sendiri biasanya
awal tahun tuh udah mulai apa ya, panitianya itu udah mulai kerja, udah mulai menseleksi Oke. film-film gitu. Dan untuk Beberapa bulan ini kemungkinan ada nggak nih yang tiba-tiba Tisa kayak di luar yang sudah diminta oleh tim FFI ya, misi-misi tertentu, kayak aku pengen melakukan hal ini gitu sebagai duta FFI. Target pribadi tiba-tiba muncul keinginan diri sendiri, ada nggak? Kalau dari FFI-nya sendiri sih nggak pernah nuntut gitu, harus ngapain, harus ini, harus Oke. itu. Malahan mereka apa ya, menyerahkan kepada aku gitu, membebaskan aku asal masih dalam batas yang wajar gitu, kebaikan itu sendiri gitu. Terus kayak aku selama masa pandemik memang memanfaatkan diri aku untuk selalu membuat hal-hal positif gitu, dan berbagi ke semua orang. Mulai dari apa ya, nggak harus benar-benar kegiatan yang kayak berbagi ke luar rumah, enggak gitu. Tapi menurut aku, dengan adanya, waktu itu aku sempat bikin Tisbin Ngamen. Jadi Tisbin Ngamen itu kayak hiburan buat para followers aku, kayak cover tapi mengajak orang untuk cover bareng kayak penyanyi-penyanyi, tapi secara virtual Nice. gitu. Ya. Jadi ya itu menurut aku ya dari situ udah seperti apa ya, memberikan kebahagiaan walaupun di masa-masa sulit kayak gini gitu. Oke. Kemarin ini kan kita sudah melewati malam pembacaan nominasi ya, dan Yap. Tisa juga terlibat di situ kan ya. Dari sejumlah nominasi yang disebutkan, menurut Tisa ada nggak sih yang membuat kejutan gitu, yang buat Tisa sendiri ya, karena Tisa kan memang sudah jadi bagian dari dunia film. Melihat nominasi, kemudian apa yang paling berkesan, nominasi apa yang paling berkesan buat Tisa? Dari sejumlah film. Nominasi film panjang sih, film panjang banyak yang gak ketebak. Karena apa ya, aku rasa banyak film-film yang memang sudah aku prediksi gitu, akan dapat nih nominasi ya. gitu, masuk nominasi, masuk gitu. Jadi ya kirain aku ya cuma prediksinya aku gitu, nggak ketebak, ternyata ya bener dapat gitu. Nah ini berarti udah besok kualifikasi bisa jadi juri someday nih. Amin Karena semoga. berarti kan sudah bisa melihat mana yang kira-kira yang oke, kayak gitu kan. Amin Kak, semoga. Dan terlepas kemarin tuh yang banyak jadi sorotan itu Perempuan Tanah Jahanam bisa 17 nominasi. Ya, Itu itu dalam bisa apa ya? gitu. Gila loh itu 17 nominasi. Apa ya? Terbanyak ya dalam sejarah bisa dapat. Betul, rekor. Banyak banget nominasinya gitu. Keren sih, karena jarang juga film horor bisa masuk nominasi di Festival Film Indonesia, tapi Perempuan Tanah Jahanam membuktikannya gitu. Oke. Tisa itu menang Citra itu tahun 2014 ya, itu film Tiga Nafas Likas, bukan sih, betul ya? Iya, Tiga benar. Nafas Likas ya, itu sebagai pemeran anak terbaik. Nah, ini kan tapi dari tahun 2019, kemudian 2020 kan sudah nggak ada ya? Apanya tuh? Kalau Tisa sudah tidak ada kategori itu untuk pemeran anak terbaik. Iya. Nah, kalau Tisa melihat ini apakah jadi gimana sih dampaknya terhadap peran anak gitu, atau mungkin remaja di dunia perfilman Indonesia? Menurut aku malahan justru jadi bagus ya gitu, karena pemeran anak itu sebenarnya nggak bisa dibeda-bedain. Maksudnya di apa ya, di stereotipkan, oh anak-anak kamu sama anak-anak, tapi dari situ bisa terlihat jelas bahwa kemampuan anak kecil juga bisa sebanding sama orang dewasa gitu, sama pemeran yang memang mungkin sudah lama di dalam dunia perfilman. Karena yang aku lihat pemeran anak kecil sekarang di tahun-tahun sekarang itu udah banyak banget yang keren-keren aktingnya. Kualitas aktingnya tuh yang nggak bisa diremehkan gitu. Jadi makanya aku sangat-sangat apa ya, bangga ngelihat artis-artis cilik, aktor-aktor cilik yang benar-benar keren-keren aktingnya. Jadi menurut aku dengan ditiadakan bukan berarti menganggap pemeran anak kecil tuh nggak bisa masuk ke dalam nominasi. Enggak, justru bisa aja mereka disatukan dengan orang-orang yang memang sudah senior gitu. Ya, jadi memberikan peluang mereka lebih untuk bersaing langsung dengan lebih senior ya. Iya, benar, bisa digabungkan. Nggak ada dikotomi usia begitu ya. Yap, benar banget.
Tapi kalau Tisa sendiri melihat industri film, terutama khususnya untuk anak-anak di Indonesia saat ini tuh gimana sih? Industri film pastinya apalagi di film dalam negeri ya gitu, banyak Ya. film-film yang memang kualitasnya sudah nggak kalah bagus sama film-film luar negeri gitu, dari mulai film pendek, film panjang, film dokumenter gitu, semuanya udah pada keren-keren banget pastinya dari segi kualitas acting, kualitas produksinya gitu, itu semuanya bener-bener apa ya, mendedikasikan diri gitu untuk bisa membanggakan film Indonesia ke ranah internasional gitu. Jadi mudah-mudahan tetap konsisten walaupun di masa-masa sulit kayak gini, banyak film Oke, yang ya. memang ditunda tayangnya tapi tetap tetap bisa berkarya terus gitu. Ini ada pertanyaan dari Sweetheart's Love. Oke, gitu deh namanya ya. Katanya, apa sih tantangan terbesar pas kemarin bikin produksi short movie sendiri? Ah, apa tuh? Bisa. Iya, kemarin aku sempat belajar-belajar sih bisa dibilang Kak. Maksudnya belajar-belajar bikin Oke. film apa ya, film pendek ya di YouTube, buat tayangan di YouTube. Oh, Tapi produksi sendiri ya? as a executive producer gitu. Jadi tantangannya apa ya? Kalau sebagai pemain kan kita lebih fokus kepada tugas kita, apa ya, tugasnya itu cuma dikit, kayak misalnya baca skenario, bangun chemistry Oke. sama lawan main, fokus sama adegan gitu. Tapi kalau produce itu uh, menghandle segala jenis desk job gitu. Jadi mulai dari aktor kita nyari sendiri pemainnya, sutradara pun kita juga nyari sendiri. Dari segi cerita juga kita turut andil dalam penentuan cerita gitu, dari mulai Oke. revisi cerita, revisi dialog dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar aku jadi tahu gitu susah payahnya para pekerja seni di belakang layar gitu. Nah, terus setelah menjalani itu, mengalami itu, Hmm. lebih menarik mana buat Tisa? Di layar atau di belakang layar jadinya? Hmm. Kalau untuk sekarang ini sih masih masih fokus di depan layar sih gitu. Kalau menarik Oke. ya dua-duanya sama-sama menarik sih. Tapi kalau untuk fokus memang lagi fokus di depan layar aja dulu gitu. Oke. Ini ada yang nanya, iseng juga kayak nanya nih. Fik Maulana, Kak Tisa slankers ya? Loh, kok jadi nanya slankers? Peace, aku slankers banget. Oh iya. Oh, sejak kapan? Dari kecil suka slang atau gimana? Iya, aku suka slang dari 2014 atau 15 gitu. Mulai-mulai dengerin lagu-lagu slang, terus kayak ngikutin gaya-gayanya dia yang bener-bener apa ya, rebel tapi tetap ada sisi coolnya juga gitu. Keren deh. Berminat berminat kan tuh ntar produksi, mungkin produksi sendiri gitu, film yang berhubungan dengan dunia musik mungkin, karena Tisa juga sekarang Ah, produksi musik. pengen banget Kak. Mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan untuk bisa memproduksi film musik gitu ya. Apa ya, film musikal ya yang ada nyanyi-nyanyinya, keren Ya, deh ya. kayaknya tuh. Wih, mantap. Oke, persiapan jelang malam anugerah 5 Desember. Ada persiapan khusus nggak, Tisa? Persiapan khusus yang pastinya as a duta ya tetap terus memberikan informasi yang lebih lebih jelas, lebih 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 merepresentasikan FFV dengan baik. Terus ya mengingat kemarin alhamdulillah walaupun di tengah masa pandemik kita ngadain malam nominasi berjalan lancar. Ya. Mudah-mudahan kita berharap nantinya malam anugerah lebih keren lagi konsepnya, terus bisa mengadakan langsung gitu, nggak virtual tapi tetap Oke. menggunakan protokol-protokol kesehatan, pasti lebih seru gitu. Oke, ini ada lagi titipan nih dari Azira Azara. Ini Azira Azara ini dari tadi loh, dari sebelum Tisa muncul dia sudah standby nunggu ya. Jadi harus kita bacain ya kamennya. Siap. Hai Tis, kasih motivasi dong buat generasi milenial buat tetap semangat kejar cita-citanya. Oh, pas banget kan Tis, saya kan tahun pasti ini mewakili milenial banget, terutama yang cinta film nih. Oke, kasih motivasi ya. Pokoknya Mhm. kalian jangan pernah menyerah menggapai suatu impian. Kedengeran itunya Aman, aman. kipasnya. Jangan pernah menyerah dalam menggapai suatu impian. Jangan pernah merasa puas. Pokoknya belajar terus. Terus apa ya, jaga kesehatan juga. Karena aku rasa
penting banget untuk kita menjaga kesehatan di tengah masa-masa sulit kayak gini supaya bisa tetap produktif dan menjalankan aktivitas dengan lancar gitu. Amin. Tuh, sudah ya request-nya ya. Oke, kita bicara soal milenial. Kalau bisa ngeliat milenial saat ini, milenial kemudian juga film gitu ya, anak muda saat ini, itu gimana sih? Apakah memang punya selera sendiri dibandingkan dengan generasi sebelumnya, atau justru membuka gerbang baru begitu terhadap genre tertentu dari film? Milenial zaman sekarang pastinya banyak banget yang sudah berani berkarya gitu dalam segala bidang, berani